Selain membuat tudingan dan konspirasi aneh yang kabarnya bersumber dari info A1, Partai Umat juga mengajukan gugatan sengketa ini ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terkait dengan keputusan KPU yang tidak meloloskan partainya. Jadi dalam gugatan tersebut, Partai Umat dikabarkan akan membawa sangat banyak bukti. Katanya keputusan KPU dianggap tidak adil dan tidak benar. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Partai Umat menjadi satu-satunya partai politik yang tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024. Selain membuat tudingan dan konspirasi aneh yang kabarnya bersumber dari info A1, Partai Umat juga mengajukan gugatan sengketa ini ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terkait dengan keputusan KPU yang tidak meloloskan partainya. Jadi dalam gugatan tersebut, Partai Umat dikabarkan akan membawa sangat banyak bukti. Katanya keputusan KPU dianggap tidak adil dan tidak benar. Partai Umat mengajukan 114 halaman permohonan penyelesaian sengketa tersebut. Lalu apa alat buktinya? Alat bukti terdiri dari keanggotaan Partai Umat, termasuk KTP, KTA, dan video yang membuktikan kelayakan Partai Umat untuk diloloskan dalam verifikasi faktual. Alat buktinya ada 57, flash disk ada 16, dan 16 itu mewakili lebih dari 6.000 alat bukti, termasuk juga ada video dan segala macam. Sebanyak itukah? Apakah kalian percaya? Kalau saya sih, patokannya begini. Kalian masih ingat nggak dengan sengketa hasil pemilu 2014 lalu? Kubu Prabowo kalah, tapi tidak mau menerima kekalahan. Hasil quick count memenangkan Jokowi, tapi kubu Prabowo bikin hasil survei tandingan yang memenangkan dirinya. Kalian tentu pasti masih ingat dengan adegan fenomenal sujud syukur bersama. Selain itu, kubu Prabowo juga menggugat hasil pemilu ke MK. Jadi ketika Prabowo dan Hatta tiba di MK, dia menyapa pendukungnya. Dia bilang begini, tim hukum kita punya bukti cukup banyak. Hampir ada 1 juta dokumen. 52.000 saksi, dan kami akan maju ke MK. Karena itu saya minta tenang, pulang dengan baik, mari kita selesaikan puasa dengan baik, merayakan Idul Fitri dengan baik, dengan damai, dan sesudah itu kita akan tetap berjuang membela Republik Indonesia. Begitulah kata dia waktu itu. Bayangkan 52.000 saksi, luar biasa banyak. Bahkan saat itu, salah satu kuasa hukumnya sesumbar, bilang mereka memiliki bukti sampai 10 truk. Luar biasa kan? Dan lucunya lagi, anggota tim hukum lainnya mengatakan bukti yang dihadirkan ada sebanyak 15 mobil lapis baja. Dari 10 truk menjadi 15 mobil lapis baja. Terjadi penurunan yang cukup signifikan. Lagian, buat apa sih bukti dimasukkan ke mobil lapis baja? Ini security yang jauh lebih ketat ketimbang pengamanan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Prabowo juga sempat bilang mereka punya banyak saksi dan 1 juta dokumen. Tapi hingga tim Prabowo pulang dari MK, 15 mobil lapis baja tidak kunjung muncul. Begitu juga dengan 10 truk yang pernah disebutkan. Tim Prabowo kemudian hanya menyerahkan 60 alat bukti dalam 3 atau 4 bundel dokumen saat pendaftaran. Cuma 3 atau 4 bundel dokumen. Ini mungkin dikompres pakai aplikasi WinZip. Alasannya lucu pula. Takut membawa 15 mobil lapis baja. Takut apa? Memangnya di dalamnya emas batangan atau berlian termahal? Ya menurut saya ini memang drama aja. Intinya adalah bukti yang mereka sebutkan di awal sangat bombastis, masif, dan bikin mulut menganga. Endingnya cuma secuil, dan Jokowi tetap menang karena bukti-buktinya jelas. Jadi begitu Partai Umat bilang ada 6.000 bukti, siapapun pasti tertawa. Jalan ceritanya mirip. Apakah sutradaranya sama atau sudah kehabisan ide untuk cerita yang lebih menarik? Jadi jangan heran nanti kalau ujung-ujungnya bukti hanya secuil atau hanya beberapa saja. Mereka kadang jago membuat sesuatu jadi hiperbola. Endingnya sama saja. Partai Umat tetap tidak lolos. Bukti yang disajikan tidak kuat dan meyakinkan. Bisa jadi bukti-buktinya hanya hiburan semata.
nanti akan sampai pada kesimpulan bahwa semua ini hanyalah sensasi belaka. Partai Umat berlagak jadi partai besar, kalah tapi gengsi dan malu, tidak mau mengakui kekalahan. Egonya tinggi sehingga membuat tudingan bahwa partainya dijegal. Partai kecil kok dijegal? Tidak dijegal juga bakal ambruk sendiri. Tidak perlu dijatuhkan juga akan jatuh sendiri. Partai kecil ngapain ditakuti? Justru biasanya ditertawai karena lucu. Partai Umat ini ibarat secuil garam yang ingin menggarami lautan luas. Partai Umat ini tidak ada efek apapun buat politik Indonesia. Kalaupun diloloskan oleh KPU, di pemilu nanti peluang menangnya paling hanya 0,1%. Dijamin tidak akan dapat kursi di DPR. Bahkan hadiah hiburan pun tidak akan didapatkan. Bukan cuma hiperbola mengenai bukti yang akan dipakai untuk menggugat KPU. Partai Umat juga mengajak seluruh kader dan simpatisan untuk menggalang dana supaya partai ini lolos menjadi peserta pemilu 2024. Dana itu rupanya akan dipakai untuk membiayai 30 lebih pengacara untuk berjuang membatalkan keputusan KPU. Alasan lainnya adalah Partai Umat bukan partai besar, sedangkan mengurus perkara di Bawaslu butuh dana besar. Ya elah, kenapa harus 30 pengacara? Kan bisa sewa satu pengacara. Partai ini memang terlalu pede. Sudah tahu politik itu butuh duit banyak, tapi malah sok jago bikin partai baru. Belum bertanding saja sudah nyungsep, sekarang duit juga nyungsep. Katanya sih penggalangan dana dilakukan juga untuk menjaga kekompakan di antara pengurus, kader, dan simpatisan Partai Umat di seluruh Indonesia. Katanya sih sudah ada yang menyumbang, ada yang 100.000, 300.000, 500.000, ada yang 1 juta. Angka pastinya tidak diberitahu, tapi kata mereka sudah ratusan juta yang terkumpul. Amin Rais bahkan juga ikutan mengajak semua kader dan simpatisan menggalang dana. Harusnya si Partai Umat merekrut orang yang lebih meyakinkan dan kredibel untuk menggalang dana. Jangan suruh Amin Rais. Jalan kaki dari Jakarta ke Jogja saja belum dilakukan. Bagaimana orang mau percaya saat dia menyerukan penggalangan dana? Tidak ada yang bakal percaya. Di media sosial Amin Rais malah jadi bulan-bulanan saat menyerukan penggalangan dana. Bahkan ada yang sarankan minta bantuan si ahli sedekah untuk meminta agar orang-orang menyumbang ke Partai Umat. Terus ada yang masih ragu dan bertanya, kalau menyumbang dapat apa? Bisa dapat sertifikat surga enggak? Ada lagi yang bertanya, apakah bisa menyumbang dengan cicilan 12 kali enggak? Atau pakai cashback? Siapa tahu bisa dapat bonus. Intinya ini adalah lawakan akhir tahun yang menghibur. Dengan banyaknya kekonyolan ini, sudah bisa dipastikan endingnya bakal seperti apa. KPU juga tidak gentar, bahkan sudah menyiapkan bukti untuk melawan gugatan tersebut. Endingnya bakal seperti biasa, gampang ditebak. Partai Umat tetap tidak akan lolos karena faktanya memang tidak layak, dan bukti yang digembar-gemborkan itu hanya sensasi yang mungkin dibuat-buat. Untung tidak bilang mereka punya bukti dokumen satu kapal kontainer atau saksi 7 juta orang. Intinya, kalaupun partai ini lolos sebagai peserta pemilu, hasilnya sama saja, tetap gagal lolos ke Senayan. Kalau dari awal sering bikin drama, tetap saja nanti saat perolehan suara sangat kecil, mereka akan ribut, lalu bikin tuduhan bahwa suara mereka dimanipulasi dan diubah. Infonya A1. A1 entah dari mana. Partai gagal yang sedang merasa dijolimi. Intinya sudah basi deh permainan seperti itu. Oke, sekian opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.